Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya ingin memastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Boleh direspon dengan jempol atau dengan chatting, silakan. Baik, terima kasih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Semoga masih tetap semangat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, malam hari ini perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hakim, mewakili perusahaan dan juga orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang sebuah peluang usaha yang boleh jadi ini akan mengubah kehidupan Bapak Ibu dalam kurun waktu 2-4 tahun ke depan. Saya ingin mengawali presentasi saya malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa prioritas utama Anda? Semua orang tentu punya yang namanya rencana masa depan, betul? Nah, dari sekian banyak rencana masa depan yang ada, tentu ada satu yang sifatnya sangat mendesak, yang ingin segera kita wujudkan dalam waktu dekat. Dan itulah yang saya maksud dengan prioritas utama. Dari semua teman yang saya tanya tentang apa yang menjadi prioritas utama mereka, setidaknya ada 10 jawaban teratas yang saya dapatkan. Di antaranya ada yang ingin memiliki usaha sendiri, ada yang ingin membahagiakan orang tua, mumpung orang tua masih hidup. Ada yang ingin memiliki rumah dan mobil baru, karena saat ini mereka masih ngontrak dan belum punya kendaraan. Ada yang ingin menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Jadi saat ini mereka sedang bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa berangkat menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Ada juga yang prioritas utamanya saat ini adalah ingin memiliki kebebasan waktu dan finansial. Bapak Ibu mungkin sering kita jumpai di luar sana. Ada orang yang secara finansial mereka cukup mapan. Tapi sayang sekali, mereka tidak punya waktu luang yang cukup untuk bisa menikmati apa yang mereka sudah dapatkan dari segi finansial. Artinya, mereka terlalu sibuk, Bapak Ibu, sampai-sampai tidak punya waktu. Nah, sementara di sisi lain, ada juga orang punya waktu luang banyak. Namun sayang sekali mereka tidak punya finansial yang cukup untuk bisa mengisi waktu luang mereka dengan hal-hal yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi memiliki atau mencapai kebebasan finansial dan kebebasan waktu di saat yang bersamaan tentu ini merupakan impian dari banyak orang. Artinya kita punya waktu untuk bisa menikmati uang kita, dan kita juga punya uang untuk bisa menikmati waktu kita. Nah, ada juga yang hobinya traveling. Jadi saat ini mereka bekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ada yang fokus pada pendidikan, pada pengembangan diri, ada yang ingin aktif di kegiatan sosial, mau membantu banyak orang. Ada juga Bapak Ibu yang saat ini mereka sedang bekerja keras untuk bisa segera terbebas dari hutang. Saya tidak tahu apa yang menjadi prioritas utama Bapak Ibu sekalian, tapi saya yakin bahwa setiap orang pasti punya yang namanya rencana masa depan. Dan dari sekian banyak rencana masa depan itu, tentu ada satu yang sifatnya sangat mendesak, yang harus diwujudkan dalam waktu dekat. Dan itulah yang dimaksud dengan prioritas utama. Taruhlah misalnya kita ambil satu contoh. Katakanlah prioritas utama kita saat ini adalah memiliki rumah. Karena mungkin rumah kita saat ini masih ngontrak, atau mungkin rumah kita belum standar. Maka prioritas utama kita adalah memiliki rumah yang standar. Rumah standar itu kalau di Kota Makassar ya kurang lebih harganya sekitar 1 miliar. Saya tidak tahu kalau di kota lain, mungkin kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya kemudian Bapak Ibu adalah bagaimana caranya Anda bisa memiliki rumah senilai 1 miliar? Biasanya orang akan menempuh jalan pintas, yaitu dengan mengambil
kredit pemilikan rumah atau KPR. KPR ini sekilas adalah solusi. Padahal sebenarnya ini bukan solusi, tapi masalah. Kenapa saya katakan masalah? Karena pada saat kita mengambil KPR, maka pada hakikatnya kita sedang berhutang. Dan karena berhutang, maka akan muncul masalah baru, yaitu, betul, pusing memikirkan cicilan. Untung baik kalau cicilannya cicilan biasa. Mungkin masalahnya tidak terlalu serius. Tapi Bapak Ibu akan menjadi masalah yang serius ketika cicilan itu masuk dalam kategori riba. Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu riba. Betul Bapak Ibu, riba ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Dan sebenarnya bukan cuma ajaran Islam saja. Semua ajaran agama itu pada dasarnya menentang konsep riba ini. Kenapa? Karena memang konsepnya sangat tidak fair, sangat tidak adil. Bayangkan, kita berhutang. Pada saat kita mau membayar, kita kena bunga. Kita terlambat sedikit membayar, kena denda. Giliran kita punya uang, kita mau melunasi lebih cepat, kita kena penalti. Jadi memang konsepnya sangat tidak fair. Nah, terus bagaimana Pak caranya saya bisa memiliki rumah tanpa harus terlibat dalam hutang riba? Biasanya orang akan mengambil jalan atau cara seperti yang umumnya dilakukan orang banyak di luar sana. Dan inilah yang sering disebut dengan istilah paradigma umum. Kenapa dikatakan paradigma umum? Karena inilah yang umumnya dilakukan orang banyak. Polanya seperti apa? Polanya adalah kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian sebagian dari penghasilan yang kita dapatkan itu kita tabung untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Katakan dalam hal ini adalah rumah tadi. Pak, berapa yang harus saya tabung? Ya, terserah Bapak Ibu. Mau seberapa lama Anda menabungnya dan mau seberapa besar rumah yang ingin Anda tempati. Katakanlah misalnya kita nabungnya 1 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 1 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 12 juta. Setelah 20 tahun kita bisa mengumpulkan 240 juta. Pak, 240 juta ini masih terlalu kecil, Pak. Belum cukup untuk memiliki rumah yang standar di Kota Makassar. Ya sudah, kalau begitu berarti nominalnya kita tambah. Yang tadinya 1 juta per bulan yang kita tabung, sekarang kita tambah jadi 5 juta per bulan. Kalau kita nabungnya 5 juta per bulan, maka dalam setahun kita bisa mengumpulkan 60 juta. Setelah 20 tahun kita bisa mengumpulkan 1,2 miliar. 1,2 miliar ini Bapak Ibu, ya standar lah. Kita sudah bisa punya rumah yang standar, yang layak huni di Makassar. Betul? Ya, itu dengan catatan bahwa harga rumah 20 tahun yang akan datang tidak naik. Mungkin apa tidak? Sepertinya kemungkinan itu sangat kecil, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, coba kita perhatikanlah setiap akhir pekan sekarang ada iklan properti di televisi. Nah, biasanya di akhir iklan itu ditutup dengan kalimat yang bunyinya seperti ini. Hari Senin harga naik. Betul? Nah, kira-kira Bapak Ibu, 20 tahun yang akan datang itu berapa kali hari Senin yang harus kita lewati? Artinya berapa kali kenaikan harga yang mesti kita lalui. Ini belum lagi bahwa selama 20 tahun kita harus terus bekerja, tidak boleh sakit, dan menabungnya juga harus disiplin, tidak boleh ditarik. Bisa apa tidak? Saya terus terang angkat tangan Bapak Ibu. Saya menyerah di sini. Saya tidak sanggup. Dan saya tanya teman-teman saya, jawabannya sama. Mereka juga tidak sanggup. Saya tanya tetangga saya, jawabannya pun sama, tidak sanggup. Kenapa? Karena ternyata
kemampuan menabung rata-rata orang Indonesia itu bertahan hanya sampai 1 tahun. Begitu datang Idul Fitri, nah biasanya tabungannya kembali bersih Bapak Ibu, sebersih hatinya. Saya tidak tahu kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir di pertemuan kita malam ini yang sanggup untuk menabung secara disiplin selama 20 tahun ke depan tanpa ditarik. Atau kalaupun harus ditarik, maka nominalnya kita tambah lagi. Kalau tadi 5 juta, sekarang kita tambah jadi 10 juta. Sehingga kalaupun harus ditarik, kita masih punya dana simpanan di bulan tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, berapa tabungan Anda? Ini tidak usah dijawab, cukup direnungkan saja. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah cara ini bisa kita pakai untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita tadi? Bisa? Bisa Bapak Ibu, asal kita bisa menabung dengan jumlah yang saya sebutkan tadi secara disiplin. Tidak boleh ditarik. Pertanyaan berikutnya, bisa tidak kita menabung secara disiplin selama 20 tahun? Nah, sepertinya tidak yakin. Kalau begitu cara ini gagal. Terus bagaimana Pak? Baik Bapak Ibu, kita masih punya cara yang lain. Ini yang sering disebut dengan istilah paradigma sukses. Dikatakan paradigma sukses karena inilah yang dilakukan oleh orang-orang sukses atau oleh orang-orang kaya di luar sana dalam membangun kekayaan mereka. Jadi Bapak Ibu, orang-orang sukses atau orang-orang kaya itu mereka lebih memilih membangun aset dibanding menabung untuk memperbanyak atau membangun kekayaan mereka. Jadi aset ini potensi keuntungannya lebih besar. Tapi jangan lupa juga resikonya juga besar dan butuh modal besar. Yang mana Pak yang dikatakan aset? Ya ada banyak Bapak Ibu. Contohnya properti. Properti ini adalah aset. Kita bangun ruko, kemudian kita sewakan. Nah, itu aset. Kita bangun hotel, kemudian kita komersilkan. Atau kita punya kebun kelapa sawit, katakanlah 1.000 hektar. Nah, ini semuanya adalah aset Bapak Ibu. Ini potensi keuntungannya besar, tetapi resikonya juga besar dan butuh modal besar. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kita mengikuti cara ini untuk mewujudkan apa yang menjadi prioritas utama kita? Bisa? Bisa Bapak Ibu, asal kita punya modal yang besar. Pertanyaan berikutnya, punya tidak kita modal yang besar itu? Tidak, Pak. Lah, bagaimana dong? Baik, Bapak Ibu, di sini saya cuma ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kita masih punya satu cara yang lain di mana kita bisa membangun aset dengan modal yang kecil. Potensi keuntungannya besar, boleh dikatakan tidak punya resiko, dan ini bisa meraih impian kita dengan lebih cepat. Cara ini sudah diungkapkan oleh Bapak Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Cash Flow Quadrant. Beliau mengatakan dalam buku ini bahwa ada satu cara di mana kita bisa membangun aset dengan modal kecil, potensi keuntungan besar, tidak berisiko, dan bisa meraih impian dengan lebih cepat. Dan cara itu, kata beliau, adalah dengan kita menjalankan bisnis dengan konsep network marketing. Dan senang sekali Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin berbagi informasi dengan Bapak Ibu sekalian tentang salah satu perusahaan network marketing yang ada di Indonesia, yaitu PT Renner Inti Internasional. PT Renner Inti Internasional ini adalah perusahaan network marketing karya anak bangsa yang sudah mengantongi legalitas, mulai dari surat izin usaha penjualan langsung atau SUP-L yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan juga sudah terdaftar sebagai member pada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Jadi APLI ini Bapak Ibu adalah asosiasi atau wadah tempat berhimpunnya semua perusahaan network marketing yang resmi,
yang ada di Indonesia. Dan kita tentu saja bangga sekali karena perusahaan kita terdaftar sebagai member pada asosiasi ini. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita ingin memulai sebuah usaha, kita butuh modal yang besar untuk melakukan riset, untuk mengurus perizinan, untuk menyiapkan stok produk, untuk pengadaan kantor, pergudangan, untuk membayar gaji admin, dan sebagainya. Betul? Nah, di Renner Bapak Ibu, semua itu tidak perlu. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi Renner ini yang menyiapkan produknya, dia yang melakukan riset, yang mengurus perizinannya, dia yang mengadakan kantor, yang membayar gaji admin, website, sekolah bisnis, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, pada saat kita memutuskan untuk membangun aset di Renner, kita tidak butuh modal yang besar. Kenapa? Karena semuanya sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, Renner ini menawarkan produk-produk yang berkualitas. Di antara produk-produk kita yang pertama ada yang namanya pupuk paten. Apa itu pupuk paten, Pak? Pupuk paten ini adalah pupuk organik teknologi nano yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli pertanian selama lebih dari 13 tahun. Dan paten ini merupakan pelopor pupuk organik teknologi nano dengan kemasan saset. Ini ada keunggulan dan cara kerja paten. Pertama, dia menggunakan teknologi nano. Jadi molekulnya itu sangat-sangat kecil, Bapak Ibu. Nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji, sehingga ini bisa langsung diserap melalui akar, batang, daun, bunga, maupun buah tanpa perlu melewati yang namanya proses fotosintesis. Sistem penyerapannya juga lebih cepat, dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman sehingga unsur haranya tidak menguap dan juga tidak hilang. Mengandung unsur hara lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai katalisator untuk mempercepat pengantaran unsur hara baik yang ada di alam maupun yang ada pada tanaman sebagai energi pertumbuhan dan juga pembuahan. Ramah lingkungan, praktis. Nah, kalau dulu petani kita untuk menyuburkan lahannya, mereka harus menggotong berkarung-karung pupuk. Nah, sekarang tidak perlu lagi. Cukup dikantongi saja. Ini praktis, ya. Dan praktisnya lagi Bapak Ibu, karena pupuk paten ini bisa dicampur dengan pupuk kimia dan juga dengan pestisida dalam wadah yang sama. Dan juga multifungsi. Selain untuk semua jenis tanaman, pupuk paten ini juga cocok untuk tambak, untuk udang, untuk ikan, mulai dari masa pembibitan sampai masa panen. Nah, berikut adalah legalitas dari pupuk paten. Jadi, pupuk paten ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian sebagai pupuk organik yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Renner Inti Internasional. Berikut manfaat dari pupuk paten. Pertama, meningkatkan hasil dan kualitas produksi, mempercepat masa panen, merangsang pembuahan di luar musim, meringankan biaya produksi, memperbaiki kualitas tanah. Semakin lama kita pakai, semakin subur tanah kita. Memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Berikutnya, ini kita punya juga produk yang namanya paten imun. Paten imun ini manfaatnya adalah meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus, dan jamur. Meningkatkan kinerja paten 10 kali lipat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca sendiri bagaimana kinerja dari pupuk paten. Nah, dipadukan dengan paten imun, kinerja paten ini bisa meningkat sampai 10 kali lipat. Luar biasa. Menghemat fungisida sampai 100%. Menghemat pestisida sampai 80%, menghemat pemakaian pupuk kimia 80 bahkan sampai 100%. Berikut ini adalah paten gold. Paten gold ini manfaat dan kegunaannya hampir sama dengan pupuk paten tadi, cuma ini lebih spesifik untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa sawit, karet, dan tanaman jangka panjang lainnya. Nah, kemudian kita juga punya produk
yang bergerak di bidang kesehatan. Ada yang namanya fibra, minuman serbuk rasa apel. Manfaat fibra ini adalah untuk detoksifikasi zat berbahaya yang ada dalam usus. Mungkin kita pernah mendengar informasi yang berkembang di luar sana yang mengatakan bahwa 90% penyakit abad ini itu berasal dari usus yang bermasalah. Usus yang bermasalah sumbernya datang dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, atau boleh jadi datang dari polusi udara yang tidak bisa kita hindari. Nah, fibra ini Bapak Ibu fungsinya adalah untuk melakukan detox atau membersihkan racun-racun yang mengendap dalam usus kita tadi. Sehingga kalau kita rutin konsumsi fibra, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian menyeimbangkan berat badan, memperbaiki keseimbangan asam basa tubuh sebagai prebiotik dan meningkatkan jumlah probiotik atau bakteri baik. Kemudian ada yang namanya kolpro. Kolpro ini adalah kolostrum murni yang merupakan makanan terlengkap di dunia. Berfungsi dan manfaatnya sebagai sumber protein dan kalsium baik itu bagi bayi maupun sampai lansia, memperbaiki sel-sel yang rusak dan meremajakan sel baru, serta juga meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada produk terbaru kita namanya Revit. Revit ini salah satu produk yang ajaib Bapak Ibu yang kita punya. Kenapa saya katakan ajaib? Karena ini lain yang minum, lain yang konsumsi, lain juga yang rasakan manfaatnya. Ya, maksudnya gimana Pak? Revit ini diminum oleh bapak di rumah atau suami di rumah. Nah, yang rasakan manfaatnya ini istri. Ya, paham kan sampai di sini Bapak Ibu? Nah, manfaat Revit ini buat ereksi lebih kuat dan tahan lama, menambah stamina dan vitalitas pria, menambah gairah seksual, meningkatkan kejantanan pria, meningkatkan sirkulasi darah, mengatasi disfungsi seksual, meningkatkan kesuburan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga sebagai antioksidan, Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, ini semua adalah produk-produk kita, mulai dari paten, paten imun, paten gold, kolpro, fibra, dan Revit. Semua produk kita harganya sama, Rp200.000 per box. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa semua produk kita ini sudah mengantongi legalitas. Mulai dari Badan POM, sertifikasi halal, sertifikasi ISO, GMP, dan HACCP yang merupakan jaminan kualitas mutu. Nah, menariknya lagi Bapak Ibu, karena Renner ini bukan hanya menawarkan kepada kita produk-produk yang berkualitas, tapi juga menawarkan kepada kita peluang usaha, peluang untuk membangun aset dengan cara bermitra di Renner. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak cara bermitra dan membangun aset di Renner? Caranya sangat sederhana Bapak Ibu, Anda cukup belanja paket. Di sini ada 3 paket ya. Yang pertama ada yang namanya paket bronze. Anda belanja Rp2 juta. Anda dapat produk sebanyak 10 box. Plus sekarang ada promo, Anda dapat lagi tambahan 2 box free. Jadi Anda belanja 2 juta, Anda dapat produk senilai Rp2.400.000. Anda baru belanja Bapak Ibu, Anda sudah untung. Ya, baik. Nah, paket yang kedua ada yang namanya paket silver. Paket silver ini Anda belanja Rp3 juta, Anda dapat produk sebanyak 15 box, plus sekarang juga ada promo, Anda dapat lagi 3 box free. Jadi Anda belanja 3 juta, Anda dapat produk senilai Rp3,6 juta. Nah, paket yang ketiga namanya paket gold. Paket gold ini Anda belanja 4 juta, Anda dapat produk sebanyak 20 box dan ditambah free selama promo ini ada 5 box lagi. Sehingga Anda belanja 4 juta, Anda dapat produk senilai Rp5 juta. Baik, Bapak Ibu, dari ketiga paket ini
saran saya, kalau memang Bapak Ibu ingin serius membangun aset di Renner, maka sebaiknya Anda mengambil paket Gold. Kenapa? Selain karena produknya lebih banyak, tentu juga peluang untuk mendapatkan bonusnya juga lebih besar. Maksudnya gimana, Pak? Nah, baik, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa kalau Anda mengambil paket bronze, ya, Anda bisa menikmati 4 macam bonus. Bonus sponsor, bonus level, pairing, dan juga reward prestasi. Nah, kalau Anda mengambil paket silver, selain 4 bonus tadi, Anda bisa mendapatkan lagi 2 bonus tambahan, yaitu ada namanya pasangan RO dan juga uni level. Nah, kalau Anda mengambil paket gold, selain Anda mendapatkan 6 macam bonus, Anda dapat lagi 1 bonus yang istimewa, yaitu reward berulang. Dan Bapak Ibu, setelah Anda belanja paket ini, apakah itu bronze, silver, ataupun gold, Anda juga sudah langsung mendapatkan hak usaha, hak untuk membangun bisnis di Renner. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, karena hak usaha ini bisa diwariskan. Baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa macam bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika nanti Bapak Ibu memutuskan untuk bermitra dan membangun aset di Renner. Apa saja Pak bonusnya? Ada bonus uang tunai, ada motor, ada mobil, ada rumah, ada apartemen, dan juga ada uang cash. Baik ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, dari mana perusahaan mengambil atau mendapatkan uang untuk membayar bonus para membernya? Bapak Ibu, di sini saya ingin memperlihatkan seperti apa sebenarnya konsep bisnis konvensional yang kita kenal di luar sana dengan konsep bisnis yang ada di Renner. Di dalam bisnis konvensional, sebuah produk dari pabrik untuk sampai ke tangan konsumen itu tidak bisa langsung Bapak Ibu, harus melewati beberapa pos distribusi. Jadi dari pabrik dia turun dulu ke distributor. Distributor turun ke agen, agen ke grosir, grosir ke pengecer, dari pengecer baru bisa sampai ke tangan konsumen. Sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional untuk bisa dikenal oleh konsumen, maka perusahaan harus menyiapkan budget khusus untuk biaya iklan atau promosi. Katakanlah Bapak Ibu, masing-masing pos distribusi ini mengambil selisih 10% saja untuk biaya operasional mereka dan juga untuk keuntungan tentunya. Walaupun terkadang kita dapati di luar sana terkadang ada yang mengambil selisih itu 20 bahkan sampai 30%. Tapi taruhlah kita pukul rata, masing-masing mengambil selisih 10% saja. Kalau itu yang terjadi, maka sebuah produk yang dipasarkan dengan konsep konvensional dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu sudah melewati setidaknya 6 pos distribusi. Jadi sudah mengalami lonjakan 60%. Nah, pos-pos distribusi inilah yang dipangkas di Renner. Jadi di Renner Bapak Ibu, sebuah produk dari pabrik itu langsung ke tangan distributor yang juga merangkap sebagai konsumen, atau mungkin yang sering kita kenal dengan istilah konsumen cerdas. Selisih yang 60% inilah yang dijadikan bonus untuk para membernya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini yang jadi 7 macam bonus. Ada namanya bonus referensi, kemudian bonus level, bonus pairing, bonus pasangan RO, bonus unilevel, reward berulang, reward prestasi, plus royalty. Baik, kita akan jelaskan satu persatu secara singkat. Nah, yang pertama ada yang namanya bonus referensi. Bapak Ibu, tadi kita sudah belanja, ya. Anda sudah belanja. Anda pakai produknya, Anda konsumsi, kemudian Anda rasakan manfaatnya. Nah, setelah Anda rasakan manfaatnya, Anda cerita sama teman Anda. Katakanlah si A. Nah, si A tertarik, dia juga belanja ke perusahaan. Nah, katakanlah si A ini belanjanya paket silver 3 juta. Maka pada saat si A ini belanja ke perusahaan, perusahaan akan memberikan Anda bonus referensi. Besarnya adalah Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si B. Si B juga tertarik, dia juga ngambil paket silver, maka
pada saat si B ini belanja ke perusahaan, kembali perusahaan akan memberikan kepada Anda bonus referensi sebesar Rp300.000. Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si C. Nah, Bapak Ibu, di sini sistem kita mengunci hanya 2 jalur distribusi saja. Sehingga begitu Anda memperkenalkan ini kepada teman Anda yang ketiga setelah 2 orang pertama tadi, Anda tidak diperkenankan membangun jalur distribusi ketiga. Jadi Anda harus tempatkan di bawah salah satu dari si A atau si B. Katakanlah di sini Anda tempatkan di bawah si A. Jadi si C Anda tempatkan di bawah si A. Dan si C ini ngambilnya paket bronze yang 2 juta tadi. Nah, Bapak Ibu, meskipun Anda tempatkan di bawah si C, tapi karena Anda yang mereferensikan, Andalah yang berhak mendapatkan bonus referensinya. Ya, sebesar 200.000 karena si C ngambil paket bronze. Nah, Anda cerita lagi sama teman Anda yang lain, katakanlah si D. Si D juga tertarik, dia belanja ke perusahaan. Nah, si D ini ngambil paket gold yang 4 juta. Maka kembali Anda mendapatkan bonus referensi sebesar Rp400.000. Begitu seterusnya. Dan bonus referensi ini tidak ada batasannya. Anda boleh mereferensikan bisnis ini sebanyak-banyak. Kita lanjut. Yang kedua ada namanya bonus level. Bonus level ini Bapak Ibu adalah bonus yang Anda dapatkan setiap terjadi pasangan di level baru Anda. Tadi Anda sudah mengajak si A dan si B. Nah, si A dan si B ini adalah level pertama Anda. Maka di sini Anda berhak mendapatkan bonus level. Berapa Pak bonus levelnya? Bonus levelnya adalah Rp500.000. Di bawah si A dan si B ada C dan D. C dan D ini adalah level kedua Anda. Maka di sini Anda kembali berhak mendapatkan bonus level dari perusahaan sebesar sama Rp500.000 juga. Di bawah C dan D ada lagi E dan F. E dan F juga adalah level ketiga Anda. Maka di sini Anda kembali mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Begitu seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini sampai level keberapa saya bisa menikmati bonus level? Kabar baiknya Bapak Ibu, bonus level ini kedalamannya tidak terbatas. Jadi mau sampai level keberapa pun, mau level ke 100, mau level ke 1000, pokoknya setiap terjadi pasangan di level baru Anda berhak mendapatkan bonus level sebesar Rp500.000. Selanjutnya yang ketiga ada namanya bonus pairing. Nah, bedanya Bapak Ibu, bonus pairing dengan bonus level tadi. Kalau bonus level tadi itu harus sejajar di level yang sama, kalau bonus pairing ini tidak mesti. Nah, kita bisa lihat dalam gambar yang ada ya. Di sini katakanlah di tim kiri Anda ada A, C dan E, dan di tim kanan Anda ada B, D dan F dengan komposisi yang berbeda. Nah, di sini semuanya adalah berpasangan. Si A dan B ini berpasangan, maka di sini Anda mendapatkan bonus pairing sebesar Rp50.000. C dan D juga berpasangan, Anda dapat lagi bonus pairing sebesar Rp50.000. E dan F pun berpasangan, maka kembali Anda mendapatkan bonus pairing sebesar Rp50.000. Katakanlah misalnya si F ini jaringannya berkembang. Di sini ada G, kemudian ada H dan I. Nah, pertanyaannya, apakah di sini Anda mendapatkan bonus pairing? Belum, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Anda belum memiliki pasangan untuk mereka di tim kiri Anda. Tapi katakanlah nanti di sini muncul orang baru di tim kiri Anda, katakanlah si J, maka J ini berpasangan dengan G, Anda kembali mendapat bonus pairing sebesar Rp50.000. Nah, coba kita perhatikan. Di tim kiri Anda ada 4 orang. Di tim kanan Anda ada 6 orang. Pertanyaannya, di sini ada berapa pasang? Betul, di sini ada 4 pasang. Jadi H dan I ini menunggu sampai mendapatkan pasangan di tim kiri Anda. Dan khusus untuk bonus pairing ini Bapak Ibu, potensinya adalah Rp3 juta per hari atau Rp90 juta per bulan.
Kita lanjut, yang keempat ada namanya bonus pasangan RO. Apa itu RO, Pak? RO itu adalah repeat order atau belanja ulang. Tadi Anda sudah belanja di awal. Anda sudah pakai produknya, kemudian habis. Nah, Anda mau belanja lagi, maka Anda belanja RO namanya. Nah, menariknya Bapak Ibu, setiap kali Anda belanja RO dan tim bisnis Anda juga melakukan hal yang sama, maka Anda berhak mendapatkan bonus pasangan RO dari setiap pembelanjaan mereka. Satu pasang 50.000, 10 pasang 500.000, 100 pasang 5 juta, dan begitu seterusnya, berlaku kelipatannya. Potensi bonus pasangan RO ini adalah 500 juta rupiah per hari atau 15 miliar per bulan. Kita lanjut. Yang kelima ada namanya bonus unilevel. Bonus unilevel ini Anda dapatkan dari setiap pembelanjaan RO orang yang ada di tim bisnis Anda. Dan ini berlaku sampai generasi ke-12 Anda. Kita bisa lihat ini ilustrasinya dalam gambar, ya. Katakanlah ini asumsi terjadi kelipatan 4 di setiap generasi Anda. Nah, kalau itu yang terjadi di generasi pertama Anda mendapatkan 40.000, generasi kedua 160.000, generasi ketiga 640.000 dan seterusnya sampai generasi ke-12. Anda bisa lihat sendiri bagaimana berapa nominalnya Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, yang mana yang dimaksud dengan generasi pertama, kedua dan seterusnya? Orang yang Anda ajak langsung itu adalah generasi pertama Anda. Nah, begitu orang yang Anda ajak mengajak lagi orang lain, maka orang lain yang diajak ini adalah generasi kedua Anda atau cucu Anda. Dan khusus untuk bonus unilevel ini, Anda bisa dapatkan sampai generasi ke-12 Anda, Bapak Ibu. Yang keenam ada namanya reward berulang. Baik, nah Bapak Ibu, setiap pembelanjaan tadi, baik itu belanja hak usaha, belanja pertama maupun belanja RO, ada poinnya. Dan poin ini mau diapakan, Pak? Poin ini diakumulasi. Dan akumulasinya tanpa batas waktu. Sehingga begitu mencapai akumulasi 100 di kiri dan 100 di kanan, maka Anda berhak mendapatkan bonus reward berulang berupa uang tunai sejumlah 25 juta rupiah. Pak, kenapa dikatakan berulang? Nah, dikatakan berulang karena setiap terjadi kelipatan 100 di kiri, 100 di kanan, Anda kembali mendapatkan reward berulang berupa uang tunai sejumlah 25 juta rupiah. Jadi katakanlah misalnya Bapak Ibu, bulan ini Anda 4 kali tembus kualifikasi 100 kiri 100 kanan, maka Anda berhak mendapatkan 4 kali 25 juta atau sama dengan 100 juta rupiah, Bapak Ibu. Bagaimana Pak kalau misalnya bulan depan tembus lagi? Ya Anda dapat lagi reward berulangnya. Dan begitu seterusnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, akumulasinya tanpa batas waktu. Yang ketujuh, ada namanya reward prestasi. Ya, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi bahwa setiap pembelanjaan ada poinnya dan poin ini diakumulasi. Nah, begitu mencapai angka 50 di kiri dan 50 di kanan, maka peringkat Anda namanya Emerald Manager dan Anda berhak mendapatkan reward berupa motor cash senilai 15 juta rupiah. 50 ini tidak hangus, Anda tinggal tambah lagi ya, 51, 50 dan seterusnya. Nah, Anda tinggal tambah 50 di kiri, 50 di kanan atau 100 kiri, 100 kanan, maka Anda mendapatkan reward berulang yang tadi yang 25 juta rupiah. Nah, Anda tinggal tambah 100 kiri, 100 kanan lagi, berarti 200 kiri, 200 kanan, Anda dapat lagi reward berulang 25 juta, peringkat Anda sudah naik, sekarang jadi Sapphire Manager, dan Anda juga dapat lagi produk senilai 20 juta rupiah. Nah, bertambah lagi akumulasinya sampai 300 kiri, 300 kanan, berarti Anda dapat lagi 25 juta rupiah. Mencapai angka 400 kiri, 400 kanan, Anda dapat reward berulang yang keempat kalinya. 25 juta rupiah, berarti totalnya sudah
100 juta rupiah. Plus Anda dapat lagi mobil senilai 150 juta rupiah dan peringkat Anda sudah naik Ruby Manager. Akumulasi lagi Bapak Ibu, 401 dan seterusnya, mencapai angka 1000 kiri 1000 kanan, berarti Anda sudah mendapatkan reward berulang sebanyak 10 kali, 250 juta, plus Anda dapat lagi reward prestasi berupa apartemen juga senilai 250 juta rupiah. Jadi totalnya 500 juta rupiah plus ya Anda dapat apartemen. Pak, mungkin ada yang bertanya, Pak, saya di kampung, Pak, tidak ada apartemen. Ya terserah Bapak Ibu, uangnya mau Anda apakan terserah. Yang penting Anda tembus dulu, ya. Dan Bapak Ibu, ini berlanjut lagi, ya. Begitu mencapai 2.500 di kiri, 2.500 di kanan, di sini posisi Anda sudah Crown Star Director. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi yang apartemen itu posisi Anda adalah Diamond Director. Dan di sini 2.500 kiri, 2.500 kanan, posisi Anda adalah Crown Star Director. Anda sudah tembus reward berulang sebanyak 25 kali. Berarti sama dengan 625 juta rupiah. Tambah, dapat lagi Pajero senilai 500 juta rupiah. Plus royalti 3% dari total omset perusahaan Bapak Ibu. Luar biasa. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, ini tidak berhenti sampai di sini. Terjadi kelipatan 2.500 di kiri, 2.500 di kanan, Anda kembali mendapatkan RB sekitar 625 juta, plus dapat lagi uang cash 500 juta rupiah, berarti sekitar 1 miliar rupiah Bapak Ibu. Setiap terjadi 2.500 kiri, 2.500 kanan, Anda dapat sekitar 1 miliar rupiah. 10 kali saja Anda tembus, berarti sudah 10 miliar yang Anda dapatkan Bapak Ibu. Dengan 10 miliar, terserah Bapak Ibu mau rumah seperti apa yang Anda ingin beli. Baik, ya. Mungkin ada yang bertanya, atau mungkin ada yang bilang dalam hati seperti ini, Pak, angka 2.500 itu bukan angka yang kecil. Betul Bapak Ibu, di sini saya cuma ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya kekuatan duplikasi. Katakanlah kita di sini duplikasinya ajak 2. Maksudnya gimana Pak? Katakanlah di bulan pertama Anda jalankan bisnis ini, Anda mengajak 2 orang saja teman Anda. Di kiri dan di kanan. Nah, masing-masing dari mereka mengajak 2 orang juga. Maka di bulan kedua Anda sudah punya 4 orang di tim bisnis Anda. Masing-masing mengajak 2 orang lagi, maka di bulan ketiga Anda sudah punya 8 orang di tim bisnis Anda. Dan Bapak Ibu, kita bisa lihat angkanya. Kalau ini terjadi sampai di bulan ke-12, maka akan ada lebih dari 4.000 orang, 8.000 orang ya di tim bisnis Anda. Masing-masing 4.000 di kiri dan 4.000 di kanan Anda. Dengan komposisi seperti ini Bapak Ibu, Anda sudah bisa mendapatkan semua reward yang ada di PT Rainier Inti Internasional. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin juga menyampaikan ada promo paket hemat. Ini periode 1 Mei sampai 16 Juni. Saya ulang, ini 1 Mei sampai 16 Juni 2023 saja. Jadi silakan menghubungi orang yang menggunakan Anda untuk mendapatkan promo ini. Di sini ada promo belanja paket hemat. Anda belanja 6 juta rupiah, dapat produk sebanyak 50 box. Jadi Anda belanja 6 juta, Anda dapat produk senilai 10 juta rupiah Bapak Ibu. Lebih dahsyat ya. Kalau tadi yang paket gold itu adalah paket yang paling baik, ini paket yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Keuntungannya jauh lebih dahsyat. Produknya juga jauh lebih banyak ya. Belanja 6 juta dapat produk senilai 10 juta rupiah. Nah, dan Bapak Ibu, kalau ini juga terjadi duplikasi di tim bisnis Anda, maka Anda bisa lihat bagaimana kekuatannya ya. Duplikasi paket hemat 6 juta rupiah. Kalau tadi ya, poin normal
untuk mendapatkan reward motor adalah 50 kiri 50 kanan, dengan duplikasi paket hemat 6 juta ini Anda bisa memangkas Bapak Ibu hanya 25 kiri 25 kanan saja. Anda sudah tembus Emerald Manager dan dapat reward motor 15 juta rupiah. Begitu juga dengan peringkat Sapphire Manager. Yang normalnya tadi 200 kiri 200 kanan, dengan paket hemat 6 juta ini Anda bisa dapatkan hanya dengan 100 kiri 100 kanan. Sama Ruby Manager juga, kalau tadi 400 kiri 400 kanan normalnya, di paket hemat 6 juta Anda bisa dapatkan hanya dengan 200 kiri 200 kanan. Untuk apartemen atau Diamond Director Bapak Ibu, kalau tadi normalnya 1000 kiri 1000 kanan, di paket hemat 6 juta ini Anda bisa dapatkan hanya dengan 600 kiri 600 kanan. Begitu juga dengan peringkat Crown Star Director dengan reward Pajero 500 juta, kalau normalnya tadi 2.500 kiri 2.500 kanan, di duplikasi paket hemat 6 juta ini Anda bisa dapatkan hanya dengan 1.250 kiri, 1.250 kanan. Begitu juga dengan reward berulangnya, ya, cash 500 juta, setiap terjadi kelipatan 1.250 kiri Anda dapat lagi uang tunai 500 juta rupiah Bapak Ibu. Baik. Mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, sudah ada tidak orang yang sukses di bisnis ini? Alhamdulillah Bapak Ibu, kabar baiknya teman-teman kita yang sukses bisnis ini sudah ada banyak. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada petani, ada ibu rumah tangga, ada penjahit, ada dosen, ada PNS, ada mahasiswa, ada guru, dan berbagai macam profesi yang lain. Pak, kok bisa? Latar belakangnya berbeda-beda, tapi semuanya bisa sukses. Tentu saja Bapak Ibu, semuanya bisa sukses di sini. Kenapa? Karena kita punya sekolah bisnis yang bernama Renner Academy. Renner Academy inilah yang memberikan strategi bisnis, mentoring langkah kerja, yang menyediakan alat bantu bisnis, menyediakan pelatihan-pelatihan, dan juga menyediakan komunitas positif. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang bilang seperti ini, Pak, saya ini tertarik sekali dengan bisnis ini, Pak. Cuma saya masih bingung, Pak. Saya masih bingung, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya sekolah bisnis Renner Academy yang siap untuk membimbing Bapak Ibu sekalian. Dan sekolah bisnis kita Renner Academy ini sudah terbukti berhasil mengantarkan para member Renner mencapai reward demi reward di bisnis ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini ada buku The Other 8 Hours, karangan Robert Pagliarini. Dalam buku ini, beliau mengatakan, manusia secara keseluruhan itu memiliki jatah waktu yang sama setiap harinya. Berapa? Betul, masing-masing punya 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Betul? Nah, yang membedakan hanyalah bagaimana cara kita menggunakannya. Masih dalam buku yang sama, beliau mengatakan bahwa secara umum, kegiatan atau aktivitas manusia dalam keseharian itu bisa dibagi 3. Dan masing-masing durasinya hampir sama, kurang lebih 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur, dan 8 jam ini adalah waktu luang. 8 jam untuk kerja dan 8 jam untuk tidur, ini fungsinya untuk kita bisa bertahan hidup. Kita butuh kerja supaya bisa bertahan hidup. Kita juga butuh tidur supaya bisa bertahan hidup. Betul? Nah, sementara 8 jam waktu luang ini fungsinya adalah untuk bisa mengubah hidup. Artinya Bapak Ibu, mau seperti apa kehidupan kita di masa depan, itu tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan 8 jam waktu luang kita hari ini. Bapak Ibu, di sini saya tidak ingin mengganggu 8 jam waktu tidur Anda. Saya juga tidak ingin mengambil 8 jam waktu kerja Anda. Saya cuma ingin mengajak.
Apa salahnya kita memanfaatkan 8 jam waktu luang kita yang ada dalam setiap hari? Tidak usahlah sampai 8 jam, cukup 2 sampai 4 jam saja setiap hari secara konsisten kita gunakan untuk membangun aset di Renner. Kenapa? Karena ada yang namanya hukum investasi. Apa yang kita investasikan hari ini, itulah yang akan kita dapatkan dalam jumlah yang lebih besar di masa depan. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini kita berani investasikan waktu kita untuk membangun aset di Renner, insya Allah di masa depan kita akan mendapatkan kebebasan waktu yang jauh lebih besar. Kemudian, ya, ini juga ada yang namanya garis hidup 70 tahun. Saya kutip dari buku Beach Money, karangan Jordan Adler. Dalam buku ini beliau mengatakan, asumsi umur manusia itu adalah 70 tahun. Sekali lagi asumsi Bapak Ibu, ya, karena namanya umur ini kan rahasia Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi katakanlah umurnya ada 70 tahun. Kalau umur manusia ada 70 tahun, maka dia akan melewati 3 fase dalam kehidupannya itu. Fase yang pertama, 0 sampai 20 tahun itu adalah masa belajar. Nah, 21 sampai 60 tahun itu adalah masa aktif bekerja. Dan 61 tahun ke atas itu adalah masa pensiun. Bapak Ibu, apa salahnya di masa-masa kita aktif bekerja ini, 21 sampai 60 tahun. Itu kan tadi ada 8 jam waktu luang setiap hari. Tidak usahlah 8 jam, sekali lagi. Cukup 2 sampai 4 jam saja secara konsisten kita gunakan setiap hari untuk membangun aset di Renner Bapak Ibu. Selama 2 sampai 4 tahun ke depan. Kalau aset kita sudah terbangun Bapak Ibu, maka kita bisa pensiun lebih cepat. Inilah yang sering dikatakan orang dengan istilah kerja sekali menikmati selamanya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup presentasi saya malam hari ini, saya cuma ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian tentang pengalaman saya dan juga teman-teman yang lebih dulu menjalankan bisnis ini. Bahwa nanti ketika Anda menjalankan bisnis ini di lapangan, Anda akan banyak mendapati pernyataan-pernyataan seperti berikut. Ya, contohnya, nanti ada yang bilang seperti ini, wah, bisnis ini hanya menguntungkan mereka yang ada di atas. Betul? Baik, Bapak Ibu, saya pernah ketemu dengan teman yang mengatakan seperti ini. Jadi begitu selesai saya presentasi, saya jelaskan peluang bisnisnya, teman saya bertanya, Pak, kalau saya gabung di sini, berarti saya masuk tim bisnis Anda? Saya bilang, betul. Saya mau tanya, Pak, di atas Anda itu ada orang tidak? Saya bilang, ada, yaitu upline saya yang memperkenalkan bisnis ini kepada saya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Terus dia tanya lagi, Bapak Ibu, di atasnya upline Anda ada orang tidak? Saya bilang, ada. Upline-nya, upline saya memperkenalkan bisnis ini kepada upline saya. Dia tanya lagi, di atasnya Pak, ada orang tidak? Saya bilang, ada. Upline-nya, upline saya. Dia tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, saya pun jawab dengan jawaban yang sama. Nah, dalam hati Bapak Ibu saya senang karena ternyata teman saya ini sudah paham dengan konsep bisnis yang saya tawarkan. Tapi tiba-tiba teman saya bilang begini, kalau begitu Pak saya tidak jadi gabung. Tuh, kenapa? Saya kaget. Dia bilang, kalau saya gabung di tim bisnis Anda, saya menguntungkan Anda. Betul? Saya bilang, betul. Oke, itu tidak masalah, karena kita ini adalah teman dekat. Saya sudah lama kenal dengan Anda. Tapi, saya menguntungkan orang yang ada di atas Anda, yang saya tidak kenal, ini yang saya tidak bisa terima. Dan karena itu saya memutuskan tidak jadi gabung di bisnis ini. Ya, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Namanya bisnis, tidak ada paksaan, betul? Cuma saya tanya sama teman saya ini, Pak, kalau boleh tahu, saat ini usaha Anda apa? Dia jawab, saya saat ini sedang
fokus di bisnis konveksi. Saya jahit sendiri bajunya. Saya jual sendiri. Saya untung sendiri. Saya tidak menguntungkan orang lain. Kemudian saya tanya, kalau boleh tahu Pak, kainnya itu Anda dapat dari mana? Dia jawab, oh kalau kain saya ambil dari toko kain. Tapi yang punya toko kain ini adalah saudara saya. Saya menguntungkan saudara saya, tidak ada masalah. Saya ikhlas. Saya kejar lagi Bapak Ibu. Kalau boleh tahu Pak, toko kain ini ambil kain dari mana? Dia jawab, kalau itu dia ngambilnya dari agen kain. Anda kenal tidak sama yang punya agen kain? Sama agen kainnya? Dia bilang, ya saya tidak kenal. Berarti Anda sudah menguntungkan orang lain yang Anda tidak kenal. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Saya kejar lagi. Agen kain ngambilnya dari mana? Dari pabrik kain. Berarti Anda menguntungkan lagi pabrik kain. Pabrik kain ngambilnya dari pabrik benang. Pabrik benang ngambil dari petani kapas. Petani kapas dapat keuntungan, dia pakai buat beli televisi. Anda menguntungkan lagi toko televisi. Toko televisi ngambil dari agen televisi. Agen ngambil dari pabrik. Pabrik ini punya karyawan sehingga keuntungannya dia pakai untuk bayar gaji karyawan. Anda sudah menguntungkan orang-orang yang ada di pabrik televisi, karyawan pabrik televisi. Nah, karyawan ini dia butuh pakaian. Karena dia butuh pakaian, maka dia datanglah ke toko konveksi Anda. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak ada manusia yang hidup yang tidak menguntungkan manusia lainnya. Betul? Kita baru lahir saja, Bapak Ibu. Itu kita sudah menguntungkan orang lain. Kita menguntungkan bidan, menguntungkan suster, menguntungkan penjual popok, menguntungkan pihak rumah sakit. Nah, kita meninggal pun kita masih menguntungkan orang lain. Menguntungkan penggali kubur, menguntungkan penjual kain kafan, penjual kapur barus, dan sebagainya. Jadi, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Bahwa ketika nanti Anda memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, Anda menguntungkan orang yang mengajak Anda, itu memang betul adanya. Karena dia mendapatkan bonus referensi dengan bergabungnya Anda. Tapi Anda juga tidak bisa menutup mata bahwa di sisi yang lain, Anda pun mendapatkan keuntungan yang tidak kalah dahsyatnya. Anda dapat produk-produk yang berkualitas, dan Anda juga dapat peluang usaha yang boleh jadi peluang usaha ini dapat mengubah kehidupan Anda dalam kurun waktu 2-4 tahun ke depan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, berikutnya ada lagi yang bertanya seperti ini. Oh, ini MLM. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menjalankan bisnis ini sering mendapatkan pertanyaan. Begitu selesai kita jelaskan, ada yang bertanya, oh ini MLM. Saya pun sama Bapak Ibu, pernah juga mendapatkan pertanyaan seperti itu. Saya jawab saja, iya Pak, memang ini MLM. Kenapa? Ternyata teman saya bilang seperti ini, Pak, saya trauma Pak. Saya pernah ikut bisnis seperti ini selama bulan, tapi apa? Saya cuma dapat sekitar 5 juta. Itu angka yang kecil untuk hitungan BEP, ya, break even point. Ya memang sih Bapak Ibu, 6 bulan 5 juta itu angka yang sangat kecil. Tapi saya coba cari tahu, saya gali informasi dari teman saya ini. Pak, kalau boleh tahu, pada saat Anda menjalankan bisnis yang semacam ini dulu, berapa lama jam kerja Anda setiap hari dalam menjalankan bisnis ini? Ya dia jawab, ya kalau dalam sehari ya tidak tentu. Ini kan part time, paruh waktu. Kapan saya ada waktu saya kerjakan. Kalau saya tidak punya waktu ya saya tinggalkan. Ya oke lah, kalau dalam sehari Anda tidak tahu berapa jam. Kalau dalam sepekan Pak, kira-kira berapa jam waktu Anda menjalankan bisnis ini? Ya kalau dalam sepekan dia bilang ya kurang lebih 3-5 jam lah. Oke, kita ambil yang paling banyak 5 jam. 5 jam dalam sepekan. Berarti dalam sebulan 4 kali 5 sama dengan 20 jam. Karena teman saya ini ngakunya sudah menjalankan selama 6 bulan, berarti 6 bulan kali 20 jam sama dengan 120 jam. Betul? Nah, karena teman saya ini juga orang kantoran, dia kerja di kantoran, saya tanya, Pak, kalau boleh tahu,
jam kerja Anda di kantoran itu berapa jam setiap harinya? Dia jawab, ya setiap hari kurang lebih 8 jam lah, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, oke, berarti sekarang kita bagi Pak, 120 jam dibagi 8 jam itu sama dengan 15 hari. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya teman saya ini menjalankan bisnis MLM-nya itu bukan 6 bulan, tapi baru 15 hari. Dan dalam kurun 15 hari, dia sudah dapat penghasilan 5 juta rupiah. Ini angka yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, cuma memang terkadang orang di luar sana itu tidak fair membandingkan jam kerjanya menjalankan bisnis ini dengan jam kerja di kantoran. Sehingga yang terjadi adalah kadang mereka menganggap mereka sudah cukup lama menjalankan bisnis ini, padahal sebenarnya belum, Bapak Ibu. Baik. Nah, ada lagi yang bilang begini, Pak, teman saya pernah ikut begini, Pak. Pernah ikut bisnis MLM, Pak. Tapi apa? Rata-rata, Pak, gagal semua. Teman sekolah saya, Pak, gagal. Teman kerja saya, Pak, gagal. Tetangga saya, Pak, gagal. Rata-rata gagal, Pak. Nah, saya pernah juga dapat teman seperti ini. Saya tanya sama beliau, kalau boleh tahu, Pak, pernah tidak Anda ketemu dengan mereka yang sukses atau berhasil di bisnis ini? Dia jawab, ya pernah juga, Pak. Tapi rata-rata ketemu sama mereka yang gagal. Baik. Nah, sekarang begini saya bilang. Kalau misalnya di satu sisi ada sekumpulan orang-orang gagal, di sisi lain ada sekumpulan orang-orang sukses atau orang-orang berhasil. Kemudian di tengah-tengah ada yang namanya sistem. Kira-kira Pak, sistem ini jalan atau tidak? Teman saya ini masih bingung, makanya saya ambil contoh yang lain. Saya tanya, kalau misalnya Pak, kita masuk dalam satu sistem perkuliahan di kampus, kemudian di sana kita temukan ada sekumpulan mahasiswa yang DO, drop out. Dan ada juga sekumpulan mahasiswa yang lulus, bahkan ada yang cum laude. Kemudian di tengah-tengah ada yang namanya sistem perkuliahan. Pertanyaannya, apakah sistem perkuliahan di kampus tersebut atau tidak? Dia jawab, ya jalan, karena bukan ada yang lulus, meskipun memang ada juga yang drop out. Nah, sama Pak, di bisnis MLM itu juga begitu. Di sisi orang gagal, di sisi lain ada orang-orang berhasil, di tengah-tengah ada sistem yang namanya sistem MLM, maka bisa kita pastikan bahwa sistem itu jalan. Seharusnya kita tanyakan, kok bisa ada orang-orang yang gagal di sini, padahal sistemnya jalan. Sebagaimana seharusnya kita bertanya, kok bisa ada mahasiswa yang drop out, padahal sistemnya jalan. Betul? Sekali Bapak Ibu, sebelum saya menutup, saya ingin sampaikan ini, Bapak Ibu, saya anggap sangat penting. Pengalaman saya juga untuk teman-teman yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dulu. Bahwa nanti pada saat Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, nanti Anda akan berjumpa dengan 3 tipe orang berikut ini. Ini saya perlu sampaikan supaya Bapak Ibu tidak kaget di lapangan. Ya. Nah, siapa 3 tipe orang itu? Yang pertama, ada orang yang sangat anti MLM. Apapun yang Anda katakan, dia pasti akan menjawab tidak. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Pernah atau sering? Mungkin sering. Ya. Baik, Bapak Ibu. Saran saya, kalau Anda bertemu dengan orang yang seperti ini, maka segera hentikan presentasi. Jangan lagi bahas bisnis. Jangan ngotot untuk terus berpresentasi, karena kenapa? Karena kalau Anda tetap ngotot presentasi dan orang yang presentasi tetap ngotot menolak bisnis ini, khawatirnya nanti terjadi pertumpahan darah. Jadi saran saya, hentikan presentasi, hentikan bicara bisnis, tapi tetap jalin silaturahmi, tetap jalin komunikasi. Tidak ada paksaan dalam berbisnis, betul? Yakinlah Bapak Ibu bahwa kalau ada satu orang yang menolak bisnis kita, maka di luaran sana ada kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan informasi tentang bisnis kita, Bapak. Jadi sekali lagi tidak ada paksaan dalam berbisnis. Nah, tipe yang kedua adalah tipe orang yang menunggu bukti. Biasanya orang yang seperti ini
Selesai kita presentasikan, dia akan balik bertanya, Bapak sendiri sudah dapat apa di sini? Nah, ini pertanyaan yang paling sulit dijawab, khususnya bagi teman-teman yang baru gabung. Betul? Baik, Bapak Ibu, biasanya kita jawabnya bercanda saja, sambil bercanda, tidak usah diambil hati. Ya, bilang saja, Pak, terus terang saya belum dapat apa-apa Pak di bisnis ini, saya baru gabung. Tapi kalau Anda memutuskan untuk bergabung hari ini, insya Allah saya besok juga sudah dapat bonus, Pak. Jadi santai saja Bapak Ibu, ya, sambil bercanda, tidak usah diambil hati. Sekali lagi, tidak ada paksaan dalam berbisnis. Ini orang yang menunggu bukti. Dan itu ada banyak orang di luar sana yang masuk tipe ini. Nah, tipe yang ketiga Bapak Ibu adalah orang-orang yang siap untuk menjadi bukti. Kalau memang bisnis ini layak untuk diperjuangkan, bismillah, saya siap untuk menjalankan dan menjadi bukti di bisnis ini. Dan saya yakin Bapak Ibu bahwa Anda yang mengikuti acara ini dari awal sampai saat ini termasuk orang-orang tipe yang ketiga. Karena Anda berani meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan presentasi ini. Anda siap untuk berkomitmen dan menjadi bukti di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Anda sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis ini dengan komitmen, dan Anda berhasil menjadi bukti di bisnis ini, pertanyaan saya, apakah orang tipe kedua tadi yang menunggu bukti akan bergabung? Kemungkinan iya. Kenapa? Karena Anda sudah berhasil menjadi bukti. Nah, ketika orang tipe kedua ini juga memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, dia pun berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini, dan dia berhasil menjadi bukti, sehingga bukti semakin banyak di bisnis ini. Pertanyaan berikutnya, apakah orang tipe pertama yang sama sekali anti dengan MLM tadi akan berubah pikiran? Boleh jadi iya Bapak Ibu, karena dia melihat bahwa bukti sudah semakin banyak di bisnis ini. Apapun itu Bapak Ibu, pilihan ada di tangan Anda. Sekali lagi, jika Bapak Ibu melihat ini adalah sebuah peluang, maka saran saya segera ambil keputusan. Karena keputusan Anda akan menentukan masa depan Anda dalam kurun waktu 2-4 tahun ke depan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Bapak Rahmat Sahabuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.